Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bunda yang semoga dirahmati Allah, kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang masuk pada meja konsultasi saya, yang 80% isi pertanyaannya itu sama bun. Kurang lebih isinya seperti ini. Mbak, suami saya itu sebenarnya laki-laki baik mbak. Dulu waktu pacaran dia itu orangnya lugu banget. Tapi kenapa sekarang dia bisa kecantol sama wanita penghibur itu mbak? Ada juga klien saya yang bilang begini bun, ya selama 7 tahun menikah suami saya selalu perhatian dan sayang sama saya mbak. Tapi kenapa dia tega nikahin si PSK itu di belakangku mbak? Apa salah saya hingga suami saya tega bohongin saya? Ya, itu tadi keluhan yang masuk di dalam meja konsultasi saya bun. Ya, setelah saya dalami permasalahan yang dialami klien-klien saya, setidaknya saya menemukan 3 alasan kenapa suami yang terlihat baik ternyata bisa selingkuh. Ya, yang pertama, karena di dalam benak suami sebenarnya ada keinginan untuk menikah lagi bun, dan nalurinya selalu ingin mencari kesempatan buat menikah lagi. Nah, biasanya suami yang seperti ini strateginya halus bun. Bahkan suami hampir tidak pernah menunjukkan kesalahan sedikit pun ketika di rumah. Ya, ketika di rumah dia menunjukkan sikap baik-baik saja, malah makin romantis. Dia makin sayang dan perhatian ke istri. Nah, tujuannya lalu buat apa? Nah, untuk mengambil hati istrinya agar diizinkan untuk menikah lagi. Nah, kasus seperti ini banyak dialami klien-klien saya. Awalnya suami klien saya bilang kalau ingin punya 2 istri. Nah, ketika itu klien saya menanggapi dengan tegas kalau tidak mau. Tapi respon suami cuma bilang, bersanda saja mah. Nah, tapi kenyataannya suami klien saya diam-diam sudah menikah siri wanita malam yang dijumpainya di tempat karaoke. Astagfirullahaladzim. Jadi bun, ketika suami bilang ingin nikah lagi, sekalipun hanya bercanda, sejatinya itu adalah gambaran curahan hatinya yang paling dalam. Jadi jangan dianggap sepele ya. Kemudian alasan yang kedua, karena pengaruh dari lingkungan teman-temannya. Ya, ada juga kasus klien saya yang meminta bimbingan pada saya karena suaminya diam-diam sudah nikah siri bun. Ya, suami klien saya ini tipe pendiam. Aktivitas setiap hari juga biasa saja. Ngantor, pulang ngantor setiap sore. Di rumah juga masih ngerjain kerjaan kantor. Udah gitu-gitu aja. Tapi semenjak diajak temen-temennya ikut klub geng motor dan sering touring keluar kota, suami klien saya jadi berubah sikap. Yang tadinya lugu, kalem, lembut, kalau bicara tenang dan perhatian, sekarang suka bohong bun. Ya, pulang selalu larut malam, pulang-pulang bau alkohol, dan ketika diselidiki, ternyata suami klien saya terpengaruh teman-temannya yang suka jajan ke pijat plus-plus. Ya, akhir-akhir ini banyak sekali klien saya yang mengalami kasus suami baik, kalem, lugu, tapi sekalinya selingkuh kok ngeri. Ya, ternyata di balik kebaikan suami, di dalam hati kecilnya juga menyimpan sifat merasa tidak enak kalau menolak ajakan temannya. Penyebabnya banyak bun. Ada suami yang gengsi, ada yang mungkin biar makin terlihat keren di antara teman-temannya, dan kalau menolak takut dibilang suami nggak punya power, alias suami takut istri. Nah, maka itu suami yang tadinya baik jadi terpengaruh menjadi tidak baik. Ya, saya kasih tahu ya bun, ketika suami sudah terperangkap ke dalam jebakan pelakor, secara batin suami bunda ini lemah. Ya, ketika batin suami lemah, batin suami akan mudah dimasuki sihir, guna-guna atau pelet. Imbasnya, ketika suami mau taubat, energi taubatnya ini akan hilang timbul jika tidak segera ditolong. Ya, makanya klien-klien saya yang mengikuti bimbingan dengan saya berikan amalan wirid dengan Asma Al-Fatah dan ayat-ayat ruqyah untuk menguatkan aura positif di dalam diri klien saya. Di mana aura positif dari klien saya akan bisa membantu mempengaruhi aura batin suami agar kembali bersih. Batin suami sudah kembali bersih, insya Allah cepat atau lambat suami akan kembali tersadar. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, iringilah yang buruk dengan yang baik, maka yang baik akan menghapusnya. Ya, kemudian saya juga bimbing klien saya untuk melakukan ikhtiar lahir sebagai ikhtiar pendukungnya, yaitu saya tugaskan klien saya untuk tetap menemani suami.
tingkatkan bonding kebersamaan dan ajak suami untuk mendekat dengan Allah melalui sholat berjamaah dan zikir bareng menggunakan tasbih karomah Al-Madinah dari saya. Dan setelah itu, selipkan kata-kata dukungan berupa doa pada suami, Bun. Ya, atas seizin Allah, jika ikhtiar lahir batin Bunda lakukan dengan seimbang, istiqomah dalam bimbingan dengan saya yang sudah dijadwalkan, insya Allah suami perlahan-lahan akan tersadar dan meninggalkan pelakor itu. Ya, baik, jadi itu tadi alasan kenapa suami yang baik kok bisa selingkuh ya, Bun. Apabila Bunda butuh bimbingan terkait masalah rumah tangga Bunda, segera hubungi saya pada nomor di atas ini. Baik, saya Mbak Novi, saya mohon undur diri. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari segala mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.